Ya, Bung Slamet Ginting, seberapa yakin kemudian Anda melihat nama-nama yang berada di jajaran Kabinet Merah Putih ini bisa selincah dan juga mengikuti gaya kepemimpinan dari Prabowo Subianto dengan cita-cita dan juga target yang begitu tinggi di 5 tahun pertama ini? Oke, kalau kita lihat salah satu tingkat kepercayaan terhadap lembaga itu paling tinggi adalah Presiden, yang kedua adalah TNI di atas 80%. Kebetulan Prabowo sekarang menjadi presiden yang berasal dari TNI. Karena itulah menurut saya apakah kabinet Prabowo ini juga akan efektif, ini juga sangat tergantung pada dia bagaimana mengelola dinamika konflik yang ada di dalam kabinetnya. Nah, dia harus menjadi strong leader. Yang ditunggu-tunggu orang adalah gebrakan-gebrakannya itu, seperti pada saat pidato pertama sebagai presiden, ada gebrakan meja itu. Ini mengingatkan saya pada kehadiran Prabowo pada saat mengikuti konvensi Partai Golkar. Jadi semua pidato-pidatonya itu nyaris sama. Itulah yang ada di pikirannya. Karena itu kita sangat berharap dia mampu mengelola dinamika konflik yang ada karena banyak kepentingan, karena banyak aspirasi juga yang harus dia tampung dan dia harus selesaikan itu. Nah, persoalannya lagi, bagaimana apakah orang-orang yang masuk dari dalam kabinet itu betul-betul orang yang kompeten atau tidak? Ini harus kita uji. Karena itu menurut saya di dalam 100 hari itu Prabowo jangan ragu-ragu. Karena ini harus menjawab tantangannya. Apakah memang betul-betul Prabowo belum menunjukkan profil yang sesungguhnya sehingga kabinetnya begitu tambun? Apakah dia juga ingin membuktikan bahwa ini hanya sebuah strategi politik Prabowo kepada para pemilihnya, kepada para pendukungnya? Tinggal kemudian dia harus membuat target yang tinggi. Kalau tidak mampu memenuhi target itu, saya kira jangan ragu-ragu untuk memenggal kabinetnya. Istilah memenggal. Mas Uki. Di 100 hari pertama bahkan. 100 hari pertama? Ya, saya kira 100 hari pertama itu juga menjadi catatan. Tidak perlu menunggu 1 semester atau 2 semester. Kita sekarang sedang menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Gejolak geopolitik dunia, termasuk kebutuhan ekonomi. Tantangan Perang Dunia Ketiga yang selalu digembar-gemborkan Prabowo. Dan saya kira itu nanti dalam pertemuan di Akademi Militer juga harus disamakan visi dan misinya. Dan itu juga mereka harus berani seperti komponen cadangan. Mereka harus berani menjadi wajib bela negara, semacam wamil kalau memang ini dibutuhkan. Tentu kita ingat bagaimana Perancis sebelum Perang Dunia Pertama itu 10 tahun sudah memperkirakan. Dan kita sudah memperkirakan setidak-tidaknya Perang Dunia akan datang di tahun 2035. Nah, kita tadi berapa kali Prabowo kemukakan bahwa kita sedang berada di 16 ekonomi besar dunia. Targetnya menurut saya kalau ingin mencapai menjadi negara dengan 4 besar dunia bersama dengan Amerika, Cina, India yang jumlah penduduknya besar. Maka sekurang-kurangnya dalam 5 tahun itu kita harus naik peringkat menjadi 3 besar. Peringkatnya terus 3 sehingga pada tahun 2045 kita bisa mencapai 4 besar dunia. Karena itu menteri-menteri anggota kabinet yang lamban, yang tambun, saya kira tendang saja. Wah, tendang tegas ya Maria ya. Oke, gas sesuai dengan jargonnya. Tapi sebelum kita ke mahasiswa, Mas Uki, ini baru 2-3 hari Mas, ada saja yang ramai dan kesannya membuat blunder Mas. Ada yang pakai kop surat yang harusnya bukan kapasitasnya untuk acara keluarga. Kegiatan pribadi. Ada juga yang minta anggaran Mas, puluhan triliun, tepatnya 20 triliun Mas Uki. Ya, saya pikir kalau yang minta anggaran itu, saya percaya itu yang dimaksud adalah Bapak Menham ya. Yes. Yaitu Pak Natalius Pigai. Kami percaya bahwa niatnya itu cukup baik ya. Kami percaya bahwa Pak Menteri, saya itu selalu karena saya kenal personal dengan beliau ya, jadi saya memanggilnya Bang Pigai. Tapi karena beliau sekarang sudah menjabat sebagai seorang menteri, saya panggilnya Pak Men aja lah ya. Saya percaya bahwa Pak Men itu melakukan itu semua memang
karena hitung-hitungan beliau terkait dengan apa-apa saja yang beliau sudah canangkan di kepala beliau untuk beliau jalankan yang kemudian dikonversi menjadi angka-angka, kurang lebih seperti itu ya. Namun kemudian hal-hal seperti ini memang adalah hal-hal yang sepatutnya dibicarakan di dalam lingkup pemerintahan ya. Jadi saya belum bisa berbicara banyak tentang beliau ya karena beliau juga akan menghadiri nanti pembekalan dalam tanda kutip di Magelang ya. Dan saya juga ada di sana nanti. Jadi nanti abang tatar semua itu Bang ya? Bukan saya yang tatar, bukan saya yang tatar. Tapi saya di sana akan menjadi corong komunikasi pemerintah yang akan melayani media-media. Kurang lebih seperti itu ya. Yang akan mengkanter pertanyaan teman-teman. Betul, betul, Pak Men betul, dan Bu Men itu ya. betul. Jawaban yang sama juga saya saya ucapkan juga untuk Pak Menteri yang tadi disebutkan sebelumnya yang soal kop surat. Jadi ya jadi untuk saat ini saya tidak ingin berkomentar banyak soal itu ya karena memang ini lembaga kami Kantor Komunikasi Kepresidenan memang masih belum berfungsi secara penuh dalam konteks mengkoordinasi komunikasi kementerian garis miring lembaga. Gitu ya. Saya akan tetapi ingin menjawab, ini saya jujur aja ya, ini karena prof-prof semua dan Al-Mukarram Mas Adi Prayitno ya, jadi yang menjadi concern itu saya catat semua loh dari tadi loh ya. Dan akan saya sampaikan ke dalam tanda kutip bos-bos saya ya. Tapi ada yang saya ingin jawab sekarang setidaknya ini ada 9 sebenarnya. Cuman yang mau saya jawab sekarang tuh ada 1 aja lah ya. Terkait dengan pembuktian ya. Saya pikir ini adalah pernyataan yang sangat fair sekali ya. Artinya boleh saja beredar di media manapun ya. Terkait dengan opini setiap pengamat ya. Setiap oposisi, setiap yang pro pemerintah, baik itu meniupkan angin optimisme, meniupkan angin pesimisme, silakan. Saya mencatat ya, yang meniupkan angin optimisme itu mengatakan begini biasanya. Karena kita belum bisa jawab, mari kita lihat karena Pak Prabowo, Presiden Prabowo ini mesti diberikan kesempatan untuk membuktikan. Biasanya optimis begitu ya. Atau yang pesimis biasanya mengatakan begini, karena ini nggak bisa terjawab sekarang, mereka melemparkan agitasi, mereka melemparkan ketidakpercayaan, mereka melemparkan sinisme atau apatisme lah. Dua-duanya sah-sah saja. Tapi saya lihat di sini, di forum ini, kalaupun ada sesuatu yang membutuhkan pembuktian, maka itu harus dijawab. Dan terkait dengan kabinet yang mahal atau tidak, misalnya ya. Tadi saya sudah katakan bahwa di sini nggak ada kementerian baru, ya. Untuk kawan-kawan mahasiswa juga tolong disampaikan kepada teman-temannya ya, nggak ada kementerian baru. Yang ada kementerian lama itu kita pisah-pisahkan supaya ini terfokus. Karena yang namanya kebijakan itu hulunya ada di political will dulu. Baru turun ke financial commitment, baru turun ke aspek teknokratik, baru turun ke aspek teknis. Nah, political will seorang menteri dengan seorang dirjen tentu levelnya berbeda. Inilah yang kita kejar sekarang. Kalau mahal apa enggak, kurang lebih ya memang akan ada perbedaan. Ya, akan ada perbedaan karena ya tadi aparatur sipil negaranya akan ada peningkatan-peningkatan yang tadinya eselon 2 kemudian naik menjadi eselon 1 karena political will-nya juga harus ditingkatkan begitu ya. Tapi ini pun enggak akan jauh kok ya. APBN kita itu 3.000 triliun lebih. Pertama ya. Yang kedua, apa yang sudah digariskan oleh APBN, kita itu enggak mungkin keluar dari koridor-koridornya. Nggak mungkin kita keluar, kalau nggak bangkrut ini negara. Dan yang paling sedih kalau negara ini bangkrut selain rakyat ya pasti pemerintah dong. Ya pasti rakyat sedih dan menderita ya. Tapi satu hal yang pasti kita nggak akan keluar dari apa yang sudah diketok palu APBN 2025 oleh kawan-kawan di DPR termasuk Bang Habibur Rahman ini. Kurang lebih demikian. Kita pegang ya Mas Uki ya. Oke, kita fasilitasi dulu nih ya, ini para mahasiswa nanti yang mengikuti jejak Mas Uki juga nanti ya. Silakan monggo. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Revo Linggar Vandito dari Ilmu Politik. Pertanyaan saya fokus ke Mas Uki ya. Siap. Di dalam perspektif komparatif politik atau politik perbandingan itu biasanya kita membandingkan kebijakan negara yang kurang lebih memiliki struktur yang mirip. Nah, dalam hal ini saya melihat ada 2 negara, Amerika Serikat dan India, yang mana keduanya ini memiliki perbedaan. Yang mana Amerika Serikat itu cenderung memiliki kabinet yang ramping, sedangkan India memiliki kabinet yang lebih dari 50. Nah, pertanyaan saya kira-kira
apa yang membuat Indonesia, dalam hal ini kan berarti Indonesia masuk ke dalam kabinet yang cenderung gemuk ya. Artinya apa yang membuat kita bisa mengikuti India dan apa yang menyebabkan kita mengikuti India dibandingkan dengan Amerika Serikat. Terus yang kedua saya ingin sedikit diyakinkan karena kalau misalnya kita melihat memang kabinet yang ada itu kan cenderung dia terdiri dari elit-elit partai politik yang mana kalau misalnya dari rezim yang sebelum-sebelumnya elit-elit partai politik cenderung ada yang terkena atau terjerat kasus korupsi. Nah, apa kira-kira yang bisa membedakan kabinet Prabowo Gibran ini bisa anti korupsi? Saya mohon Mas Uki untuk meyakinkan saya sebagai bagian dari perwakilan mahasiswa di sini. Oke. Terima kasih. Satu lagi perempuan ya. Satu lagi perempuan silakan. kita akomodir. Ada lagi yang ingin bertanya, mau laki-laki mau perempuan? Oh laki-laki lagi, silakan. Oke, boleh silakan. Ke Bang Habibur Rahman juga boleh? Pak Habibur Rahman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pramadito Rasendia Dwi Tama dari UPN Veteran Jakarta. Saya pengen kasih pertanyaan dari diskusi tadi. Sebelumnya kan tadi kan ada diskusi yang dimana tuh ada pemisahan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipecah jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya tuh ada kajiannya nggak sih atau risetnya? Kenapa pemisahan itu tuh bisa dianggap jadi langkah yang efektif gitu bagi kabinet Merah Putih ini gitu? Itu cukup pertanyaan. Oke, itu dulu ya. Langsung ke Mas Uki. Tolong yakinkan Mas anak-anak mahasiswa ini. Sekali lagi ini concernnya saya catat loh. Tadi pertanyaannya kenapa kita lebih mirip India daripada Amerika Serikat ya? Ya, saya paham betul India itu jumlah kementeriannya ada 50-an ya. Sementara Amerika Serikat sedikit ramping, bukan sedikit ramping banget ya. Itu ada belasan kalau nggak salah ya. 15 ya. Begini, kalau kita mengaca kepada konteks Amerika Serikat ya, kita juga harus paham bahwa urusan-urusan pembangunan, sektor-sektor pembangunan itu sudah banyak dihandle oleh pemerintah dari negara bagian. Karena mereka adalah federal state, sehingga pemerintah pusat itu memang tugas-tugasnya tidak sekompleks apa yang kita miliki sebagai pemerintah pusat di Indonesia. Ya, itulah kalau misalnya konteks Amerika. Ya, jadi sekali lagi memang sistemnya berbeda. Saya sepakat tadi Mas ya, Amerika Serikat ini dia kalau seperti kita, dia namanya bukan Amerika Serikat, tapi NKA, Negara Kesatuan Amerika, kayak kita NKRI, misalnya seperti itu ya. Nah, kita kan bukan negara serikat, sehingga masih banyak sekali urusan-urusan itu dihandle oleh pemerintah pusat ya. Nah, kalau kita berkaca kepada India, oke, India memang kalau misal kita jadikan contoh sekilas, itu tidak seperti atau setampan atau secantik Amerika Serikat yang sudah menjadi negara maju atau demokrasinya lebih mapan, kurang lebih seperti itu ya. Tapi begini, di India itu pertama, mereka juga menganut sistem yang kurang lebih mirip daripada kita dibandingkan dengan yang di Amerika Serikat yang sangat federalistik. Ya. Yang kedua, India itu memiliki jumlah menteri kalau nggak salah saya itu 52 atau 53 ya. Tapi yang harus diingat kementeriannya juga efektif loh. Pertumbuhan ekonomi di India itu 7,7%. Jadi kalau misalnya kita mau berkaca, ditanya kenapa kita ngikutin India? Kita sebenarnya nggak ngikutin India, tapi bukan sebuah kebetulan loh. Kalau ada kemiripan antara Indonesia dengan India dalam jumlah hal menteri, ya, juga ada kemiripan dengan pertumbuhan ekonomi yang 7,7%. Dan kita mengincar 8% sesegera mungkin. Sesegera mungkin, kalau enggak either one. Kita terjebak di middle income trap atau kita mau jadi negara maju. Enggak ada pilihan yang lain. Enggak ada bisa kita bersantai-santai. Itu pertanyaan soal kenapa mirip India tadi ya. Pertanyaan kedua adalah kenapa banyak elit politik. Jadi sebenarnya kayak begini, kalau misalnya kita betul-betul mapping ya, di sini sebenarnya kader parpol gitu ya, itu di bawah 50% ya. Pernah saya baca media itu 36% kalau nggak salah ya, tapi saya sendiri belum pernah menghitung. Tapi ini pun juga adalah sebuah paradigma yang saya pikir kita harus geser lah ya. Nggak semua kader-kader politik ya, kader parpol gitu ya, itu tidak memiliki kompetensi. Atau sebaliknya ya, nggak semua yang mereka berada di jalur profesional itu memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh kementerian-kementerian. Jadi mendikotomikan unsur parpol dengan unsur profesional
itu saya pikir akan membawa kita kepada sebuah kesimpulan yang tidak akurat. Kurang lebih seperti itu ya. Di parpol itu banyak sekali kok orang-orang yang profesional. Saya ambil contoh saya sendiri atau Bang Habibur Rahman lah. Bang Habibur Rahman ini seorang dokter loh. Gitu ya. Atau saya sendiri, saya sebelum ke politik itu kerja di UN, United Nations ya. Saya ke politik karena saya percaya bahwa dengan saya masuk ke politik, maka apa yang menjadi cita-cita saya terkait dengan kebangsaan itu bisa berdampak kepada orang banyak karena jalurnya itu kebijakan. Karena di politik kita punya ruang yang luas untuk membuat kebijakan. Jadi kawan-kawan mahasiswa juga jangan pesimis sama yang namanya aktor-aktor politik. Sampaikan semua di panggung catatan demokrasi ya. Iya betul. Bang Habibur Rahman, jangan pesimis. Bang Habibur Rahman ditanggapi Bang, apakah kajiannya sudah matang tadi Bang? Kementerian dipecah-pecah itu Bang. Bukan sekedar kajian ya, tapi ini merupakan serapan dari aspirasi masyarakat dan memang kesimpulan dari proses dialektika yang panjang ya selama 5 tahun terakhir. Saya di komisi-komisi di DPR hal ini terus bunyi, terus disampaikan. Bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, di Kementerian Hukum dan HAM yang 1 jadi 3, di Kementerian PUPR itu kan memang sudah jadi wacana sejak lama. Jadi kalau dipertanyakan apakah ada kajian, apakah itu menyerap ada keterlibatan partisipasi publik, bukan sekedar 2 hal itu lagi, bahkan jauh lebih mendalam sehingga memang oleh Pak Prabowo diputuskan demikian dengan menggunakan yang namanya hak prerogatif beliau. Lagi-lagi itu dia catatannya sebetulnya ya. Kalau kita bicara hak prerogatif sebetulnya kita nggak bicara lagi partisipasi publik, nggak bicara seharusnya ya. Kalau mau konsekuen ya, nggak bicara lagi soal prosesnya seperti apa. Tetapi dalam konteks ini dua-duanya dipenuhi ya, partisipasi publik, proses pengkajian dan penganalisaan dan dialektika yang demikian panjang. Enggak hanya sekedar studi singkat dan lain sebagainya. Ini dialektika yang sangat panjang selama 5 tahun terakhir, bahkan mungkin sejak masa-masa kita tarik sebelumnya. Boleh Bang Habibur Rahman ke bidang abang hukum dan HAM. Kenapa Kemenkumham, apakah sebelumnya ada persoalan rumit yang belum terurai sehingga sekarang dipecah jadi 3 Bang? Ya Anda bayangkan ya, Kemenkumham seorang menteri ya membawahi mungkin 6-7 direktorat jenderal yang tupoksinya sangat berbeda ekstrim satu sama lain ya. Apa kaitannya tadi misalnya AHU, Dirjen Administrasi Hukum Umum dengan pemasyarakatan? Apa enggak mumet kepala menterinya mikirin yang dia mesti multitasking sangat ya, memikirkan 7 hal yang berbeda padahal semuanya urgen ya. Misalnya pemasyarakatan, bagaimana kita mengatasi over capacity ya, setiap saya kunker itu setidaknya over capacity itu 300% di semua lembaga pemasyarakatan, Itu bagaimana mengurai benang yang sekusut itu. Ini saja sudah kita kembangkan sedemikian rupa, sebetulnya ya kita sudah rem-rem. Masih banyak demand, tuntutan lagi dari pelaku di sana yang mengatakan Pak ini masih kurang Pak. Masih kurang dipisah, harusnya imigrasi dengan pemasyarakatan dipisah. Tapi kan kita juga nggak bisa sewenang-wenang, ya. Kita sebagai orang yang memegang kekuasaan, kita tuh harus mengambil kebijakan dengan berbagai perspektif. Karena melihatnya dari atas, ya nggak gampang ya. Kita memilih harus dari sudut ini, harus dari semua sudut itu enak dipandang gitu loh. Itulah yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi di Kumham tadi sudah sangat jelas, itu sudah benar-benar sangat urgen, Mbak. Karena semuanya urgen. Imigrasi apa yang kurang urgen? Imigrasi kita bingung sekali soal banyaknya WNA ya. Salah satu di antaranya di Bali yang semakin sulit terkendali, melakukan berbagai pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Karena kontrolnya semakin rumit gitu kan ya. Apalagi misalnya tenaga kerja asing ilegal. Ya, tenaga kerja asing ilegal, macam-macam. Tantangannya besar sekali karena itu memang perlu difokuskan masing-masing bidang tersebut. Termasuk juga memfokuskan nanti bagaimanakah agar para menteri ini satu visi, satu misi dengan Presiden Prabowo. Maka dari itu rencananya akan dibawa, ditatar di Gunung Tidar, Akmil, Magelang. Dijawabin nanti Bang, usai jeda saat lagi catatan demokrasi.